Mika juga masih suka, saya sih masih suka kalau buat rumah sakit growth-nya masih above average. Kalau kita lihat dari sisi pasien mereka masih bagus, inpatient sama outpatient-nya bagus. Mereka juga lagi ngembangin kayak service sector yang kompleks itu juga positif. Bed occupancy rate-nya cuman agak sedikit lebih rendah ya dibandingin sama kayak tadi Hermina ya. Mereka di 59,4%. Karena mereka juga kemarin ada penambahan 242 beds ya. Cuman kita masih suka juga. Pertama, kita positif. Mereka tuh lagi ongoing groundbreaking buat yang Rumah Sakit Sidoarjo sama yang di Cirebon. Ini juga harusnya sih bisa positif. Kedua, kalau kita lihat dari sisi revenue-nya juga masih lumayan stabil. Marginnya juga lagi positif trennya. Neracanya juga kuat ya, teman-teman ya. Rumah sakit masih oke sih ya, teman-teman ya. Ini dari Kalbe ya. Ini Kalbe agak berat sih teman-teman. Kalau kita ngeliatin secara revenue quarterly-nya, ini turunnya tuh lumayan dalam ya. Ini revenue-nya 0,7%, earnings-nya drop ya 32,4%. Company juga target sebenarnya growth-nya nggak agresif ya. Ini kenapa juga saya masih nggak terlalu positif buat Kalbe. Karena kan ini valuasinya mahal ya teman-teman ya. 26 kali price earnings ratio. Cuman growth-nya tuh udah lumayan terbatas sebenarnya. Jadi masih banyak pilihan company yang lain yang valuasinya masih lebih murah, growth-nya masih lebih atraktif. Bisnis buat yang kayak obat resepnya itu sebenarnya masih bagus, 16,1% year on year. Mereka kemarin ada melakukan komersialisasi ya buat yang new biologics product, sama mereka juga gedein dari sisi buat ekspornya. Nah, cuman kalau kita lihat buat yang consumer health-nya, itu yang kayak vitamin, kesehatan, dan lain-lain, itu turun ya teman-teman ya. Minus 10,4% quarter on quarter. Karena ada seasonality kayak beberapa produk ya. Itu yang kayak contohnya ada antacid dan lain-lain. Plus abis itu kalau kita lihat dari sisi purchasing power juga masih belum terlalu bagus ya. Oh, so kita masih hold dulu teman-teman buat Kalbe Pharma. Jadi mereka kan sekarang lagi yang salah satu driver story-nya nih mereka lagi ada soft launching buat fasilitas produksi yang radio isotop sama radio farmaka. Ini sebenarnya bakal bagus buat ke bisnis onkologinya. Cuman yang jadi kita agak hati-hati adalah em, pertama adalah ini ya teman-teman ya dari sisi eh, posisi purchasing power-nya aja daya belinya aja yang kita agak hati-hati sama valuasinya lumayan mahal aja sih. Itu dari Kalbe Pharma ya. SMA kalau kita lihat sebenarnya kalau kita